Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kesempatan ini akan kita dengarkan surat Gembala Prapaskah Uskup Kuspan Sufragan Bogor tahun 2023. Bertobatlah dan jadilah manusia ekaristis yang sinodal. Hari ini kita semua ditandai dahi kita dengan abu. Dengan demikian mulailah kita mengarungi masa pertobatan dengan tekad sungguh-sungguh. Seruan berbaktilah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, koyaklah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan, diwartakan kepada kita. Dengan seruan itu, Nabi Yoel menempatkan hal melakukan pertobatan merupakan tindakan yang urgent dilaksanakan. Seruan melakukan pertobatan sejalan dengan seruan Santo Petrus. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ajakan Rasul Petrus ini sengaja kami kemukakan pada awal masa Prapaskah 2023 untuk mengingatkan kita akan tekad kita untuk melakukan pertobatan, puasa, doa, dan amal kasih secara sungguh-sungguh. Tidaklah asing bagi kita semua bahwa seruan untuk bertobat adalah ajakan inti warta Tuhan yang diyakini dan disampaikan oleh gereja selama 40 hari kita berpuasa. Berpuasa dan bertobat serta berdoa disempurnakan dengan aksi amal kasih, merupakan rangkaian tindakan kita yang percaya kepada Tuhan. Semua aksi ini mesti kita perjuangkan dan laksanakan sungguh-sungguh. Intensitas itulah yang ditegaskan oleh Santo Petrus. Berdasarkan pengalaman hidup kita, pada saat Prapaskah, kita mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa kita hanyalah manusia debu yang tak berguna di hadapan kerahiman Allah yang Maha Kuasa. Besarnya dan mulianya Allah pengasih dan penyayang mendorong kita untuk tunduk merunduk atas dosa-dosa serta kesalahan kita sebagai manusia debu. Gerakan rohani dalam batin kita memperlihatkan keadaan yang paradoksal, meyakini keberdosaan kita, hanya debulah aku, dan serentak pula kesadaran akan Allah yang Maha Rahim, Allah yang mengampuni, Allah yang Maha Kasih. Maka kita semua mau bangkit dengan sungguh-sungguh, mau melakukan transformasi hidup, justru karena karunia belas kasih Allah. Allah yang diwartakan dan dihidupi oleh Yesus Tuhan kita adalah Allah Maha Rahim, penuh belas kasih dan panjang kasih setianya. Usaha kesungguhan kita melakukan pertobatan, puasa, berdoa, serta amal kasih dicerahkan oleh refleksi bersama kita dalam aksi puasa pembangunan 2023 yang bertemakan liturgi Ekaristi menginspirasi transformasi pribadi dalam gereja sinodal. Kita mendalami nilai-nilai dan karunia-karunia kehidupan dari Ekaristi di setiap pertemuan-pertemuan lingkungan-lingkungan. Maka kami mengajak seluruh umatku terkasih, berpartisipilah dalam membangun komunio di lingkungan-lingkungan, berdoa dan berekaristilah bersama. Lakukanlah amal kasih berdasarkan spirit yang kita timba dari Ekaristi, serta perjumpaan yang mencerahkan di lingkungan dan keluarga kita masing-masing. Masa Prapaskah adalah kesempatan istimewa lagi untuk meneguhkan pilihan dan keputusanmu menjadi orang Katolik. Di tengah gempuran arus godaan meninggalkan iman, menjauhi hidup menggereja,
maraknya keberdosaan kita sebagai manusia, kami menyitir seruan Santo Petrus dengan berseru, "Berusahalah teguh dalam panggilan dan pilihanmu sebagai orang Katolik." Untuk itu mari kita bertekad memberi makna baru, menemukan nilai-nilai bagaikan mutiara indah iman dalam perayaan-perayaan Ekaristi yang kita laksanakan selama ini. Kita bersyukur bahwa hampir setiap hari kita merayakan Ekaristi. Kita tingkatkan partisipasi kita dalam tindakan-tindakan konkret. Kita mengharapkan sungguh-sungguh agar karunia Allah melalui Ekaristi mendorong kita untuk melakukan transformasi diri. Transformasi itu membuat kita semakin menjadi manusia ekaristis. Manusia yang siap berkorban karena mengasihi Allah dan manusia serta ciptaan lainnya. Manusia yang siap berbagi rezeki rohani dan jasmani. Manusia yang siap memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Manusia yang optimis menjalani hidup ini karena Tuhan yang bangkit dan mengalahkan kematian. Manusia yang siap membangun persekutuan dengan pertolongan Roh Kudus. Manusia yang siap mengadakan perjamuan-perjamuan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia yang siap diutus melakukan perbuatan memajukan kehidupan masyarakat bangsa kita, mulai dari hal terkecil, masyarakat kita, yakni keluarga-keluarga, di bawah kerjasama yang penuh belas kasih antara suami istri, ayah ibu, dan anak-anak, terjadilah kehidupan lebih ekaristis di dalam keluarga kita masing-masing. Permenungan pribadi dan bersama dalam lingkungan paroki pada masa Prapaskah ini mesti mengalir dan bermuara pada tindakan-tindakan atau aksi-aksi nyata. Sebagai manusia ekaristis, kita melakukan tindakan perseorangan dan bersama sebagai gereja yang hidup, yang diinspirasikan dan didorong untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Mengikuti Ekaristi, melakukan puasa, berdoa, dan bertindak amal kasih, hanyalah bermakna ketika semua itu memperteguh ikatan pribadi kita dengan Yesus Kristus yang menjalani jalan salib dan wafat karena hendak menyelamatkan kita dari kuasa si jahat. Tuhan Yesus mencintai kita sehabis-habisnya sampai wafat di salib. Aksi-aksi itu diinspirasikan oleh kesadaran baru akan diri kita sebagai manusia ekaristis. Maka selama masa Prapaskah 2023 ini, kita mesti melakukan tindakan yang bercorak. Yang pertama, aksi-aksi yang memperkuat persekutuan sinodal kita dalam keluarga, lingkungan, stasi, biara, dan paroki, serta keuskupan kita. Yang kedua, aksi-aksi yang memperkuat kebiasaan atau habitus baik kita untuk memberi persembahan yang baik bagi sesama, terutama yang miskin, menderita, dan kesepian, yang menjadi korban kecelakaan, korban krisis ekonomi keluarga. 3. Aksi-aksi menghidupkan rasa bersyukur kita terhadap sesama, bangsa, dan tanah air kita. Keempat, masa Prapaskah ini menjadi kesempatan untuk memperteguh habitus yang baik selama ini, yaitu memberi sumbangan untuk para korban bencana alam. 5. Setiap institusi Katolik serta sekolah-sekolah Katolik ataupun persekutuan-persekutuan, berspiritkanlah Katolik, melakukan aksi-aksi belas kasih, amal kasih, serta aksi-aksi cinta akan bangsa kita Indonesia. Keenam, tingkatkan dan pertahankan habitus yang baik untuk merawat bumi serta makhluk ciptaan Tuhan. Pertobatan ekologis terus diwujudkan dalam aksi kolekte sampah, menanam pohon-pohon di kebun-kebun kita.
Memperindah lingkungan dengan menanam bunga-bunga di dalam gereja atau sekolah-sekolah, mengurangi konsumsi plastik, serta berpuasa makan daging-dagingan. Akhirnya, ajakan Santo Petrus itu perlu kita tempatkan sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan laku tapa, puasa, dan pertobatan. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Seruan kami, bertobatlah dan jadilah manusia ekaristis, mengiringi jalan pembaharuan diri kita, agar perayaan Paskah Kristus menjadi perayaan kebangkitan hidup kita pula. Selamat menjalani retret agung selama 40 hari ini. Tertanda Monsinyur Paskalis Bruno Syukur, Uskup Kuspan Sufragan Bogor. Kita bacakan ketentuan puasa dan pantang. 1. Ketentuan Kitab Hukum Kanonik Kanon 1249 menetapkan bahwa semua umat beriman Kristiani wajib menurut cara masing-masing melakukan tobat demi hukum ilahi. Tetapi agar mereka semua bersatu dalam pelaksanaan tobat bersama, ditentukan hari-hari tobat, di mana pertama, umat beriman Kristiani secara khusus meluangkan waktu untuk berdoa. Yang kedua, menjalankan karya kesalehan dan amal kasih. Ketiga, menyangkal diri dengan melaksanakan kewajiban secara lebih setia. Keempat, berpuasa dan berpantang menurut norma-norma kanon berikut. Kanon 1250. Hari dan waktu tobat dalam seluruh gereja ialah setiap hari Jumat sepanjang tahun dan juga masa 40 hari atau Prapaskah. Kanon 1251. Pantang makan daging atau makan lain menurut ketentuan konferensi para uskup hendaknya dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali hari Jumat itu kebetulan jatuh pada salah satu hari yang terhitung hari raya. Sedangkan pantang dan puasa hendaknya dilakukan pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung, memperingati sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Kanon 1252. Peraturan pantang mengikat mereka yang telah berumur genap 14 tahun. Sedangkan peraturan puasa mengikat semua yang berusia dewasa sampai awal tahun ke-60. Namun para gembala jiwa dan orang tua hendaknya berusaha agar juga mereka yang karena usianya tidak terikat wajib puasa dan pantang dibina ke arah cita rasa tobat yang sejati. Petunjuk masa Prapaskah tahun 2023 sebagai hari tobat berlangsung mulai hari Rabu Abu tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan Jumat Agung tanggal 7 April 2023. Pantang berarti tidak makan makanan tertentu yang menjadi kesukaannya dan juga tidak melakukan kebiasaan buruk, misalnya mengumbar kemarahan, mengumbar kebencian, berbelanja demi nafsu berbelanja, boros, tidak mau memaafkan, tidak hemat penggunaan daya listrik dan air, dan lain sebagainya. Puasa berarti makan satu kali dalam sehari. Demikianlah surat Gembala Prapaskah Uskup Kuspan Sufragan Bogor tahun 2023. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.